Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa MUI itu kan memang lembaga negara yang bertugas untuk menegakkan hukum Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Dan MUI ini juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu agama dan akidah. Namun tampaknya belakangan ini MUI juga seringkali tidak mampu menjaga integritas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas. Dan salah satu contohnya hal ini ialah ketika MUI memberikan rekomendasi tentang paham Syiah yang secara tidak tegas menyatakan bahwa Syiah itu sesat, tetapi MUI hanya menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Jadi nanggung gitu loh, kayak MUI ini nggak berani tegas bersikap dalam masalah Syiah di Indonesia. Rekomendasi abu-abu seperti ini menunjukkan bahwa MUI memang tidak memiliki sikap yang kuat dalam menentang paham Syiah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dengan mazhab Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi kan dulu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga pernah menyatakan bahwa dia akan mengafirmasi hak beragama kelompok Ahmadiyah dan juga Syiah di Indonesia. Nah, hal ini pun sebenarnya juga sudah mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Umum MUI yaitu Anwar Abbas waktu itu yang mengingatkan agar Yakut berhati-hati dengan kelompok Syiah. Dan di saat itu juga PBNU juga meminta kepada Menteri Yakut untuk memberikan klarifikasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat. Jadi ini sama-sama nih, MUI menegur Menteri Yakut, PBNU juga menegur Menteri Yakut atas sikapnya yang katanya akan mengafirmasi atau mengayomi kelompok Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Jadi PBNU dan MUI dari sini sudah bersikap bahwa Syiah memang tidak bisa diterima di Indonesia, tetapi juga tidak berani dengan tegas menolak keberadaan Syiah di Indonesia. Masyarakat hanya diminta untuk waspada saja tanpa kejelasan ini payung hukumnya bagaimana. Mungkin karena faktor geopolitik juga, wallahu alam. Di Indonesia sendiri memang pengikut aliran Syiah ini katanya dikabarkan sudah mencapai 1 juta pengikut dari jumlah keseluruhan masyarakat di Indonesia. Dan Syiah ini setahu saya kebanyakannya itu ditemukan di kawasan Jawa, Madura, selain itu juga ada di daerah Pariaman dan Bengkulu di Sumatera. Dan di Aceh pun juga ada yang mengaku keturunan Sepoy India dan dia dikenal sebagai Sipahi atau Keling. Nah, orang Sipahi inilah yang dikenal luas secara tradisional, mereka juga mempraktekkan ritual Syiah aliran Tabut. Meskipun di Aceh dari dulu sudah dilarang aliran Syiah ini sejak tahun 1953 kalau nggak salah, itu sudah dilarang aliran Syiah di sana. Setahu saya juga ini Syiah juga banyak cabangnya, dia terbagi menjadi beberapa aliran, misalnya saja seperti aliran Jaidiyah, aliran Gulat, dan aliran Imamiyah. Nah, kalau aliran Jaidiyah ini sendiri adalah aliran Syiah yang sebenarnya mereka ini lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kesamaan dengan aliran kita, yakni aliran Sunni. Dan nama aliran Jaidiyah ini sendiri diambil dari nama pendirinya, yakni Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Nah, sedangkan aliran Syiah Gulat inilah yang biasa dikenal dengan sebutan aliran yang ekstrim. Dikarenakan mereka ini terlalu mengkultuskan Sayyidina Ali dan imam-imam yang lain itu secara berlebihan. Dan salah satu contoh kesesatan mereka ini ialah suka mengkafirkan para sahabat Rasulullah di luar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti misalnya Abu Bakar bin Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Begitu juga dengan Syiah-Syiah Rafidah dan yang lain-lainnya.